Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani. Amin. Pada kesempatan kali ini, gue bersama kawan gue nih ya. Kawan gue udah temenan lama kita ya, udah dari SMP lah. SMP kita kenal ya. Gua adik kelas lu setahun. Adik kelas gue setahun nih ya kan. Boleh buat ini Bang, diperkenalin Bang namanya. Halo abang-abang semua, cangjingnya babe. Salam kenal, gua Hari. Ya biasa teman-teman manggil Hari lah. Tio sendiri juga kalau manggil gua Hari. Bang Tio gimana? Tapi sehat banget ini kabarnya. Sehat. Bang Tio gimana? Bang Tio sendiri gimana? Sehat atau enggak nih? Alhamdulillah kita sehat ini. Oh ini channel YouTube-nya Bang Tio nih. Nah, buat teman-teman semua jangan lupa nih sebelum nonton video ini like, comment, dan subscribe channel YouTube-nya Bang Tio ya. Nah, pokoknya nanti Bang Tio ngadain giveaway buat subscribernya. Amin. Kabar sehat nih Bang Ari ya? Sehat dong, pasti. Udah lama nih gak ketemu juga kita ya. Karena jarang lah, sibuk sama kesibukan kita masing-masing ya. Tapi silaturahmi kalau kita lagi ada libur ada waktu tetap dijaga. Tetap dong, yang namanya silaturahmi makan kita nyambung rezeki yo. Betul. Jadi yang namanya silaturahmi mah jangan sampai putus lah. Betul. Apalagi sama teman, saudara. Ya Betul. Bukan begitu Bang Tio. Mantap itu. Tapi ini kan lagi puasa nih, Bang Ari gimana nih buat puasanya nih? Ya alhamdulillah lah, puasa berjalan bareng sama keluarga utuh, sama teman-teman semua, saudara-saudara semua. Lancar ya. Lancar lah. Puasanya. Mudah-mudahan lancar sampai ketemu lebaran, sehat semua. Ntar kita juga buka puasa tuh sama ini balai. Siap. Kita dulu balai apa? Merah kuning hijau ya? Ya, merah kuning hijau, balai rasta. Balai rasta. Oke. Jadi gini Bang nih, kan kita di konten kita yang ini kita mau sharing-sharing lah pengalaman, berbagi pengalaman. Buat Bang Hari ini ada nggak nih pengalamannya nih seputar tentang dunia-dunia mistis, horor gitu? Kalau cerita horor banget sih nggak ada yo, tapi maksudnya kalau gua punya sedikit cerita horor dari pengalaman gua, perjalanan gua, ya ada sih. Oh ada. Ada, cuman nggak full horor lah. Maksudnya ada lah di bagian di cerita itu ada cerita horornya. Ada janggal lah. Ada sesuatu yang janggal lah. Gitu. Itu lagi ngapain itu Bang ceritanya itu? Jadi boleh diceritakan itu? Tahun 2020 di bulan Januari, gua sama teman gua berempat, anak Tangerang nih, anak Priang. Gua, si Gali, si Dani, sama si Rian punya niat nih pengen naik gunung. Oh jadi hobi naik gunung juga ya? Iya kebetulan kita ya iseng sih. Sama Bang, kita juga tuh Bang. Iseng aja maksudnya ya bukan hobi sih, maksudnya iseng ya, yang namanya kita kerja refreshing lah, penat kerja ya naik gunung ya kan. Kalau hobi banget sih enggak. Ya kan. Terus. Nah jadi waktu itu berempat kita bikin rencana mau naik gunung nih Bang Tio. Awalnya kita mau naik Gunung Semeru. Gunung Semeru. Oh. Sama dong ini. Iya. Awalnya ini nih Gunung Semeru, Jawa Timur ya kan. Yang kemarin itu ya. Meletus. Iya, tapi kita waktu itu pendakian sebelum Semeru meletus. Kalau meletus kan baru kemarin. Iya, 2021 Desember. Waktu itu Januari 2020. Itu sebelum Covid datang itu kalau nggak salah. Jadi gue berempat ngerencanain buat naik Gunung Semeru, tapi Gunung Semeru tutup yo. Oh tutup pada saat itu. Terus hubung gunungnya tutup, jadi kemana nih? Ya kan akhirnya kita cari opsi lain, kita naik Gunung Raung. Ketemulah Gunung Raung nih. Gunung Raung. Ya Gunung Raung sama-sama di Jawa Timur tapi beda wilayah. Kalau Semeru ada di Malang, Magelang. Kalau si Raung ini ada di Banyuwangi. Oh beda kota dia berarti. Ya tapi satu provinsi Jawa Timur ya kan. Akhirnya ya udahlah kita persiapin nih persiapan kita buat naik gunung ke Raung ya kan. Kebetulan Gunung Raung ini bisa dibilang gunung dengan jalur pendakian ekstrim lah di Indonesia lah. Maksudnya emang ekstrim ya kan. Akhirnya gue siapin semua, persiapan udah siap semua, sewa gate, terus perlengkapan apa segala itu udah disiapin sama si gate-nya. Akhirnya berangkatlah kita ke Jawa Timur, Banyuwangi ya kan. Jadi waktu itu berangkat dari Tangerang berempat, berangkat nyampe di Malang dulu. Sampai di Malang gue transit. Jadi waktu itu gue sore tuh
berangkat jam 3 dari stasiun Gambir sampai di Malang itu jam 6 pagi. Oh, naik kereta berarti Bang? Naik kereta itu. Oh, terus. Naik kereta sampai di Malang nih. Nah, di Malang nih transit. Ada kereta dari Malang ke Banyuwangi itu sore jam 6 sore. Oh, transitnya itu. Jadi akhirnya gue nungguin dulu Makan tuh. dulu, ya. Di Malang seharian di stasiun Malang nggak jelas lah, ya kan. Akhirnya udah sampai sore berangkat tuh gue dari Malang ke Banyuwangi naik kereta sore. Nah di Banyuwangi itu udah ada yang nungguin gue si gate. Oh, gate itu yang jadi kalau Gunung Raung tuh mesti pakai gate yo, wajib. Nggak boleh nggak pakai gate. Jadi kalau mau naik Gunung Raung ini memang diwajibin buat pakai gate lah. Oh, gate itu jadi yang pemandu nunjukin jalurnya deh ya. Bener, ya kan. Biar kita nggak kesasar juga itu berarti ya. Itu berangkat sore dari Malang sampai Banyuwangi pagi tuh yuk, sekitar jam 1 lah. Jam 1 malam lah, jam 1 malam. Jam 1 ya udah mau masuk pagi lah. Hari ya udah pergantian hari ya, ya masih malam. Akhirnya sampai di Banyuwangi ketemu datang ke base camp. Waktu itu kita di base camp Bu Seto. Kalau nggak salah nama base campnya base camp Bu Seto. Datang sampai di base camp itu kurang lebih jam 2 lah perjalanan dari stasiun ke base camp. Iya. Ya kan, akhirnya naik ojek tuh waktu itu. Akhirnya udah start pendakian kita tuh jam 7 pagi niatnya nih. Jam 2 baru sampai, jam 7 pagi tuh kita udah harus start nih. Jam 7 pagi. Ya kan, jadi ya udah istirahat tapi tidur juga susah ya. Sebentar lah. Akhirnya bangun lah jam 7. Jam 7 tuh bukan start tapi baru bangun yuk karena kecapean badan kan. Nah, jadi pas mau start pun perlengkapan kita juga belum lengkap. Jadi yang kayak namanya logistik tuh gas belum ada, terus apa ya kan. Akhirnya kita harus nyiapin logistik dulu tuh. Ya kan. Nyiapin logistik semua udah lengkap. Jam 11 lah, jam 11 lengkap, jam 11 kita ke pos 1 tuh. Ngisi maksi ketemu diarahin sama gate itu bukan gate ya, ada di situ penunggunya yo, maksudnya yang ngejaga pos itu gitu loh. Iya. Jadi daftar pengelola lah, di briefing sama pengelola. Jadi pas di briefing juga dikasih tahu kalau bisa jangan ngecamp di pos 3, terus perlengkapan tisu basah nggak boleh dibawa, semua dikasih tahu. Akhirnya udah briefing selesai, naik ojek dari pos 1 dari tempat itu ke pos 1 kalau nggak salah. Nah, sampai di pos 1 itu jam 12 siang yo. Nah, jadi waktu itu juga pendakian kita posisinya itu bukan posisi musim pendaki yo. Jadi kita ngedaki itu di bulan Januari yang bisa dibilang musim hujan lah. Intensitas hujan itu hujan mulu ya kan. Jadi jarang ada yang ngedaki ya kan. Nah, waktu itu selama pendakian pas di briefing dikasih tahu kalau yang ngedaki naik ke atas itu cuman grup kita hari itu. Yang ngedaki ke atas berempat tuh? Enggak, gue berempat, si Get berlima, terus si Get bawa teman 1 berenam, sama ada bocah nih 1, bocah gerobogan. Oh, bocah situ akam? Kagak, bukan bocah gerobogan, orang Jawa Tengah sendiri yo. Oh, dia sendiri? Ya, ikut nimbrung ke situ? Ikut nimbrung tuh ya kan, jadi 1 tuh sama grup gua. Ya kan? Jadi totalnya 11? Bertujuh. Get 5? Get 1 yo. Oh, Get 1 berempat nih, sama Get 1 berlima. Iya, berlima. Bocah gerobogan 1 sama temannya si Get. Oh, jadi bertujuh naik tuh. Bertujuh naik tuh gua. Start jam 12 ya kan, pas mau start kita cek perlengkapan lagi dong, apa nih yang belum, air apa segala kan. Kebetulan di Gunung Raung juga nggak ada mata air kan, nggak ada sama sekali mata air di Gunung Raung. Gas ketinggalan yo, gas ya akhirnya nungguin gua nelpon orang di bawah dulu, suruh ojek bawain dari pos ke pos 1 tuh tempat gua baru mau start pendakian. Oh, nganterin ke situ. Lama lagi gua nungguin ya kan, lama itu. Nah pokoknya start pendakian itu gua jam 1 siang. Oh, tadinya mau jam 7 jadi jam 1. Iya, lama banget, udah bete gue juga ya kan. Status badan juga gue kurang tidur, capek dari Tangerang ke Banyuwangi kan prosesnya kan. Harusnya itu gue break dulu sehari, besok baru mendaki kan, karena waktu kan. Jadi gue harus start tuh, udah start jalan dari pos 1.
target kita pos 4 yuk. Dari pos 1 itu. Heeh. Baru istirahat di pos Iya, 4 gitu. istirahat di pos 4. Akhirnya jalan pos 1. Jalan. Baru jalan sejam aja. Itu hujan. Oh, udah hujan. Hujan tuh. Terus Turun hujan kan gua berhenti dulu tuh di pos 2 tuh kan kayak ada pos gitu yo. Maksudnya buat buat istirahat. neduh, gitu buat ya. istirahat ya. Akhirnya gua neduh di situ. Lama juga tuh neduh di situ ya. Di pos 2 tuh. Iya, karena hujan yo. Kena hujan. Ya kan. Terus udah sore tuh. Udah jam 3-an lah di pos 2 itu. Ayo gimana nih? Kalau nggak start juga nggak bakal sampai pos 4, ketemu malam ya kan. Akhirnya jalan lagi tuh. Paksain tuh masih Paksain hujan, tapi hujannya nggak kenceng yo. Nggak kenceng. Pakai apa sih? Jas hujan lah. Tancol namanya. Oh. Pancol apa tancol gitu. Pakai jas hujan. Jalan tuh makin hujan tuh makin gede yo. Terus Gelap maksain aja gitu. Maksain jarak pandang juga susah. Emang mendung ya, Mendung Udah jarak gitu pandang di hutan, susah ya kan, jalan udah gitu capek ya kan, kondisi badan malam istirahat kurang ya kan. Iya. Akhirnya sampailah di pos 3 ya kan, sampai di pos 3 itu status kita jam 4 lah, jam 4 lewat lah, setengah Sore lewat. itu. Memang dari awal tuh pos 3 tuh nggak direkomendasiin buat ngecamp. Ya buat beristirahat, buat Gua nyantai lah. kalau nggak kepaksa banget ya kan. Iya. Nah, sama si gate-nya juga udah dibilangin, sama pas di briefing juga dibilangin. Ya, sama pengelola itu ya tadi ya. Istirahat gue ngedirin bivak gua karena hujan gede kan, gua bikin bivak, si gate yang bikin tuh istirahat ya kan, istirahat makan tuh yo. Kita bawa makan dari tadi di bawah tuh belum dimakan ya kan. Logistik gitu. Makan. Akhirnya ada pendaki lain turun tuh yang udah sampai puncak. Nah, terus si guide ngobrol tuh sama si guide. Jadi guide ketemu guide nih. Oh, Ya jadi kan? si rombongan pendaki itu juga nyewa gitu. Iya, ya kan. Emang wajib ya kalau di situ ya. Ya kan, status hujan terus banget ya kan. Hujan terus banget. Nah, si guide yang dari sana tuh kayak nanya ke si guide gua nih, lu yakin mau camp di sini? Ya kan? Nggak tahu nih. Kalau memang sekiranya masih memungkinkan gua jalan, ya gua jalan. Tapi kalau memang udah nggak memungkinkan gua jalan, ya mau nggak mau gua ngecamp di sini kan. Iya. Ya akhirnya kan kalau dia mah turun tuh, nggak lama ngobrol, kita masih nungguin hujan reda, dia turun tuh. Kan ngobrol lama. Akhirnya males yuk buat lanjut. Jadi istirahatnya lebih lama lagi tuh di pos 3 itu. Jadi gua malah diriin tenda di pos 3. Oh. Yang nggak direkomendasiin kan. Iya. Ya kan, gua ngedirin tenda, gua bangun tenda tuh. Tenda bangun, udah kebangun tenda, ganti baju apa segala lah, bersih karena tidur kan pengen nyaman kita kan. Nggak pengen pokoknya udah bersih apa segala, masak, udah lepas maghrib nih. Jadi tenda tuh ada 2, gue berempat, tenda gue berempat sama si Galih, sama si Dani, sama si Rian. Terus pokoknya yang rombongan anak-anak Priang tuh. Iya, satu tenda. Iya, satu tenda, terus ada depan tendanya sama si gate segala tuh kan, sama orang gerobokan. Iya. Jadi yang namanya kita kalau naik gunung kan biasanya tuh kalau udah malam gitu kan bercanda yo. Iya. Kayak kan maksudnya ya ketawa ketiwi apa segala ya kan. Nah, waktu itu gue main game nggak tahu, lupa apa gamenya, game offline. Iya. Bisa dimainin, jadi gue ketawa yo. Maksudnya maghrib itu udah malam lah, di pos 3 yang nggak direkomendasiin buat ngecamp. Gue malah ngecamp di situ, terus malamnya gue kayak bercanda gitu, ketawa sampai berisik lah. Terus tiba-tiba si Gate ngomong, "Oi bang, jangan berisik, nggak enak sama yang lain." Si Gate ngomong begitu yo, nyeletuk kayak maksudnya udah pisah tenda nih yo. Ya kan saat itu langsung tak sunyi diem ya kan, pas si Gate ngomong gitu kan. Pas si Gate-nya negor. Jadi kayak gue lupa yo, gue pas main game itu sama temen-temen tuh kayak gue lupa kalau gue tuh kayak bukan di gunung yo. Maksudnya gue sampai ketawa sampai kebahak-bahak gimana sih? Iya. Sampai kayak ya nggak wajar lah, maksudnya yang namanya gunung di tempat seperti itu gue sampai bercanda udah malam sampai kayak gitu nggak wajar kan? Iya, itu yang lu rasain tuh waktu itu apaan tuh itu bisa sampai begitu? Apa lu ngerasanya di tempatnya nyaman apa gimana itu? Ya nggak tahu kenapa ya udah bawa aja, maksudnya nggak ngerti udah kebawa asik gitu. Kebawa asik padahal lagi di gunung kan, lagi naik gunung. Ya kan akhirnya udah diem tidur di tenda tuh ya. Maksudnya kita di tenda kalau pas lagi tidur gitu kan, kalau ada yang merhatiin kan kita kayak
lu kalau ada yang merhatiin ngerasa nggak ya kayak ada yang ngeliatin tiba-tiba gitu kan. Nah gua di dalam tenda tuh ngerasain itu yo, kayak ada yang ngeliatin gua nih ya kan, Kayak ada yang mantauin dari luar yo. Gua takut banget itu, ini nggak tahu perasaan gua doang apa gimana ya. Iya. Terus Kayak kan terus ada suara-suara juga kan, maksudnya suara-suara kayak orang ketawa, kayak ketawain. Buset itu mah udah takut gua yo. itu ngedenger lu. Ngedenger gua. Ngedenger akhirnya. Tapi yang ngedenger kan lu berempat tuh. Lu sendiri apa yang lainnya ngedenger juga? Nah, jadi kalau di gunung tuh kita nggak boleh cerita dulu yo. Maksudnya nanti ceritanya tuh pas udah sampai bawah, udah selesai ya kan. Ya kan? Nah, udah gitu gua jam 12 udah tidur tuh, gua paksain tidur. Nah, gua jam 12 malam nih kebangun yo. Gua pengen ngencing. Ya kan? Gua pengen ngencing. Gua takut yo. Gua bangun. Iya, gua takut, tapi gua takut kan. Yang lain bocah tuh yang buat tidur semua. Tidur. Anjing gua udah kencing ya kan. Gua mau keluar gua takut ya kan. Gua bangunin tuh bocah bertiga satu kan. Gua koyok-koyok kagak ada yang bangun. Enggak ada yang bangun. Terus tapi gua tahu nih anak monyet ini bertiga pada ngeh nih. Iya. Maksudnya gua bangunin ini dia Tahu ya, sebenarnya iya, ngerasa. cuman dia juga ngerasa aduh ribet ya kan. Maksudnya ngerasa takut juga yuk. Karena pas lagi ditegur sama si Raung tuh kayak udah plak speechless, udah diem semua. Udah beda gitu. Udah beda hawanya, udah beda yuk. Ya kan mau tidur aja lu di gunung baca-baca ini lu surat-surat Anas. Iya baca-baca doa lah ya. Enggak, maksudnya kita denger musik ayat-ayat Al-Qur'an yuk. Oh, Iya. Di situ itu. Iya, selawatan. Anjing saking parnonya lu takut itu mah dirasa sih maksudnya. Ya masing-masing ngerasa cuman mendem ya gitu ya. Ya kan. Gua bangunin anak-anak nggak mau anjing dong gitu. Ya kan. Padahal gua tahu deh anak-anak bangun ya. Cuman emang nggak mau ngantri kan. Gua mau ngencing di botol. Gua nggak enak ya kan, maksudnya nggak sopan lah ngencing di dalam botol gitu kan. Iya. Terus udah gua tidur, gua kagak jadi ngencing. Iya. Oh ditahan banget dong. Iya, gua tidur gua. Plek tidur ya kan. Bangun-bangun pagi jam 7 yuk. Jam 7 pagi. Ya, udah pagi lagi nih, wah seger nih, tidur cukup tuh yuk. Seger. Akhirnya kita beres-beres, kita prepare lagi, target kita itu sampai di pos 7. Oh dari pos 3 ke pos 7? Ya kan, jadi target kita tuh di pos 7, akhirnya kita beres-beres, pas beres-beres, tenda si Get nih patah premnya yuk. Jadi tendanya nih nggak tahu kenapa, premnya tuh patah. Jadi akhirnya nggak bisa dibawa tuh tenda, percuma dibawa juga nggak bisa berdiri. Oh ntar di sonanya nggak bisa berdiri. Ya kan, ngeberat-beratin doang. Ngeberat-beratin doang, udah gitu kita juga ngeringan-ringanin, akhirnya setengah barang kita tuh kita tinggalin tuh di pos 3. Oh di jadi tenda, itu tenda kan 2 tuh yuk. Jadi tenda yang satu yang patah gue tetap berdiriin di situ, gue tutupin bivak, ya kan. Barang-barang yang ngeberat-beratin nih gue tinggalin di situ tuh. Disimpan di situ. Maksudnya yang nggak perlu dibawa gue tinggalin biar kita sampai di pos 7. Kalau kita nggak sampai di pos 7 ya summitnya susah yuk. Jadi kan mesti summit kalau di gunung kan, ke muncak, sampai puncak. Akhirnya ya udah ditinggalin di situ, setengah barang berangkatlah kita tuh bertujuh start lagi dari jam 8 pagi lah. Jam 8 pagi gue jalan sampai pos 4, sampai pos 5. Nah sampai pos 5 itu treknya udah lumayan yo. Itu jauh, capek lagi kan. Jadi prosesnya lama. Gue sampai di pos 4 itu udah jam 12 siang. Memang 4 itu baru 12 siang sampai di pos 4, terus jalan ke pos 5. Selama perjalanan dari pos 4 ke pos 5 itu hujan ya. Hujan lagi aja itu. Parah banget dah. Terus ya kan sampai di pos 5 itu kira-kira itu jam 4 sore lah. Terus lama juga ya. Naik gunung emang lu kira enak, capek yo. Lama, barang bawaan berat apa segala kan udah gak enak badan. Baju yang kemarin basah dipakai lagi kan. Itu sampai jam 4 hujan tuh deras yuk. Statusnya di pos 5 nih kan, kita pos 7, itu udah jam 4 kan, jam 4 sore. Udah jam 4 sore, akhirnya gimana nih, lanjut. Ya udahlah kita lanjut. Itu jalan dari pos 5 ke pos 6 itu udah dengkul ketemu dagu. Maksudnya itu gimana? Iya udah tinggi banget, maksudnya udah curam banget yo. Udah nanjak udah nanjak banget, udah capek banget lah. Udah gitu posisi hujan terus banget. Cuma gua seumur umur gua naik gunung baru ngerasain tuh hujan sederas itu yo.
Udah gitu angin. Udah mau ke malam itu ya. Itu posisinya gua sampai di pos bayangan 6 itu jam setengah 6 sore. Setengah 6 sore. Pos bayangan 6 nih, belum pos 6 yo. Belum. Baru pos bayangan 6. Ya kan. Udah jam 6 sore, jam setengah 6 sore. Statusnya tuh hujan deras, angin. Ya kan, di punggungan. Sampai pos bayangan si Gen nanya, "Bang, gimana? Lanjut apa enggak nih?" Si Gen nanya nih, posisi kita begini, hujan, angin, terus jarak pandang juga udah nggak bagus. Maksudnya nggak bagus lah kita kalau buat ngelanjutin yuk. Iya. Akhirnya kita ngecamp lagi di pos bayangan 6. Itu gua ngedirin tenda susah banget yuk. Di situ. Susahnya kenapa itu? Angin. Oh. Jadi yang namanya hujan angin gimana sih? Iya. Ini gua ngediriin flexit aja kayak main layangan yuk. Terbang, gitu kan. Iya. Itu mah susah banget itu. Gua pokoknya tenda berdiri itu gua jam udah habis maghrib lah. Terus udah habis maghrib itu pokoknya tenda berdiri, susah banget itu berdiri tenda. Akhirnya udah berantakan itu pokoknya semua. Kita bertujuh di satu tenda yang kapasitasnya 4. Ada fotonya nanti gua kasih ke lo. Iya. Ada tuh foto di dalam tendanya Pak. Ya kan? Makan apa segala pokoknya udah nggak karu-karuan, mental udah hancur apa segala kan. Udah selesai makan. Si Get nanya, "Bang, ini kita mau summit apa mau turun?" Posisi kita tuh di pos bayangan 6 nih. Sampai pos 9 itu prosesnya jauh. Kalaupun memang sekiranya mau summit, kita summit itu jam 11 kalau enggak jam 12 malam baru bisa muncak. Biar besoknya kita bisa langsung turun. Ya kan, sedangkan posisi sekarang juga hujan nih, masih hujan. Terus akhirnya si Rian lah yang mutusin kan, ya udah Bang, kalau memang sekiranya jam 12 terang ada harapan buat kita summit, yaudah kita summit jam 12 malam. 12 malam tuh. Kalau memang sekiranya masih mendung aja, hujan aja, ya udahlah kita turun. Nggak lanjutin, kita juga nggak mau ngambil resiko lah, yang namanya naik gunung kan puncak cuma bonus ya. Iya. Terus akhirnya tidur juga sempit-sempitan, parah, nggak enak. Nggak enak banget seumur hidup gua. Iya. Parah itu mah asli, itu mah mental gua udah kena banget ya kan. Akhirnya jam 12 malam, jam 11 malam kita bangun, kita makan lagi tuh yuk, makan sisaan makanan terakhir tuh. Ya kan, udah makanan terakhir. Akhirnya summit lah kita jam 12 malam tuh selesai makan. Naik dari pos bayangan 6 sampai pos 9 nih target kita. Terus ya kan, itu gua jalan dari jam 12 malam yuk. Malam yuk. Wih, itu mah gua 3 langkah berhenti Bang, capek. 3 langkah berhenti Bang, capek. Dan itu mah maksudnya jam 12 malam, posisinya waktu itu malam Jumat yuk. Tidur juga kurang ya itu ya. Tidur juga kurang, ya kan. Istirahat kurang dari mau daki ya kan. Akhirnya udah gua 3 langkah nyicil lah. 3 langkah, iya 3 langkah ya. 3 langkah sampailah kita di pos 9 yuk. Itu drama banget itu proses perjalanan selama ke pos 9 tuh parah drama anjing. Gua parah banget itu gua. Gitu jalannya nanjak kali ya. Nanjak. Ya. Parah ya namanya naik gunung. Itu sampai di pos 9 itu gua pagi jam 4 pagi lah. Pagi itu ya pagi itu di pos 9 tuh. Di pos 9 gue istirahat dulu. Si Get bilang kita ngelanjutin itu pas udah terang, matahari cerah, jadi kita baru bisa ngelanjutin. Karena kan pagi. Jadi jalurnya itu serem yo, nggak bisa dilewatin malam karena kita lewat punggungan gunung, ya kan. Akhirnya nungguin sambil bakar-bakar nyari bakar-bakaran ya kan, yang bisa kebakar buat ngangetin kan. Posisinya dingin, udah 3000 meter lebih itu mah, udah tinggi banget ya kan. Udah tinggi ya kan. Akhirnya sampailah kita di subuh tuh. Sampai subuh start tuh buat muncak nih, sampai ke puncak dari pos 9 sampai ke puncak kan. Itu sampai di puncak itu kurang lebih jam 9 pagi, jam 8 pagi lah. Jam 8 pagi sampai di puncaknya. Sampai di puncak Raung tuh alhamdulillah ya. Sampai kita di puncak tertinggi Gunung Raung ya kan. Terus. Puncak sejati.
sampai di puncak sejati ya kita foto-foto lah ya kan, dokumentasi Ya, pasti ya, lah. dokumentasi akhirnya setelah dokumentasi kita makan apa segala ini. Nah, terus kita mau turun nih, kita turun. Nah, selama perjalanan turun itu gue ngeliat laler hijau. Ya kan? Iya. Terus Ya gue nggak tahu ya, maksudnya posisi gunung itu gue lagi tinggi banget, gunung udah ketinggiannya tuh Gunung Raung tuh 3.300. itu lu ngeliat lalernya pas di Pas lagi di puncak, deket-deket puncak. Kok ada ya? Makanya Terus? kan maksudnya yang namanya gunung tinggi, angin, kok Iya. laler bisa sampai situ kan? Ya, pokoknya Nah, sekarang gue tanya sama lu, laler itu ada kalau pas apa? Kalau ada makanan, sampah. Iya, di sisa. Iya kan, maksudnya kita makanan aja nggak ada sisa Iya. di situ. Kalau nggak makanan terus apa? Merinding gua tuh. Ya, Ya, itu paling sumpah itu gue sumpah. Gua ngomong kok ada laler ya, maksudnya di ketinggian segini gue bisa ada laler ya kan. Gue nanya sama si Gali waktu itu, ya kan. Akhirnya udah ngapain ya kan, dipikirin aja turun, pulang kita, ya kan. Si Gali nyeletuk begitu, udah turun tuh. Nah waktu itu pas turun kaki gue sakit jadi sepatu gue tuh kegencet pas turun tuh kan, nahan tuh, iya, nahan kesempitan. rosot lah gitu. Jadi lama gue turun sakit kaki gue kan. Akhirnya gue berdua sama si Gali belakangan, udah lu pada duluan dah, maksudnya lu duluan, gue berdua sama si Gali di belakang nih, tapi lu nyampe tenda, lu beres-beres ya, maksudnya ya jadi nanti gue udah nyampe sana tuh kita nggak perlu beres-beres lagi biar lu duluan, gue belakangan nih, kaki gue kan sakit ya kan. Ya udah tuh si Dani, si Rian, si Get sama orang Gerobogan tuh duluan tuh, Terus sendirian belakangan. sama si Gali berdua. Berdua lu sama. Iya, didampingin sama si Gali. Nah itu bocah pada duluan. Akhirnya itu kurang lebih jam 12, jam 1 siang lah. Jam jam 12 lah. Jam 12 siang gue sampailah di pos di tempat ngecamp tuh, pos Bayangan 6 tuh. Tempat tenda gue berdiri kan. Oh, berarti tenda lu tinggal di pos 6 sama pos 3 tuh ya. Terus. Akhirnya gue nyampe, anak-anak kan udah nyampe duluan tuh karena duluan kan. Gue nyampe sana belum ngapa-ngapain tuh anak-anak Belum beberes. Gua iya, yang namanya si Gali kesel kali ya, maksudnya mana pada nyantai-nyantai dulu. iya ya kan, lu bukannya pada beberes ngapa ini ya kan, habis beberes terus si Dani ngomong. Jadi pas tenda itu ditinggalin, pas kita tinggalin tuh tenda, itu tenda tuh isinya laler hijau semua Banyak itu. Ribuan itu mah, cuman gua nggak ngeliat itu mah. Gua nyampe sana tuh udah diberes-beresin sama anak-anak, udah digubah-gubahin. Tapi si Dani tuh ngomong kayak gitu ke gua, jadi tenda tuh isinya tuh ditempelin sama laler hijau semua. Astaga. Terus Ya kan, merinding gua tuh. ya kan, gua nggak Itu tahu. pos apa sih laler yang lu lihat di puncak juga banyak gitu. Iya, ada laler banyak sih enggak. Ada. Tapi Ada ada berapa, tapi enggak banyak. Oh, nggak banyak. Ya kan? Kalau yang di pos ini yang dilihat si Dani ini banyak tuh. Itu jadi tenda 1 2 3 4. Itu tuh isinya tuh laler semua, ketutupan Jadi lapisan tendanya tuh udah laler semua nempel. Di tenda itu. Terus. Ya kan? Ya gua kan nggak ngeliat itu gua dapat cerita dari si Dani kan, gua mau beresin ini nih, laler semua isinya, lu tanya mau lihat tanya baiknya Bang Heri kan. Ya emang iya, ya kan. Aduh, pokoknya yang berlima itu benar-benar nyaksiin tuh. Iya ya kan. Ya nah itu udah gua beberes ya kan. Beberes, udah habis makan juga udah sisaan Jadi manajemen logistik kita nggak bagus. Jadi waktu itu gua udah kehabisan makan, gua kehabisan air. Gue udah nggak punya air, gue udah nggak punya makanan tuh di pos Bayangan 6. Gue punya air sama makanan lagi di pos 3 yang tenda gue tinggalin tuh. Itu ada air tuh sama makanan ya kan. Ada air sama makanan ada di situ. Akhirnya gue turun lah. Gue itu turun nyiksa banget. Ramean itu turun, gue pribadi gue ngerasa nggak enak banget sih, maksudnya dari segi mental mungkin kayak gue kayak bukan gue lah maksudnya selama perjalanan turun tuh kayak ya nggak jelas guanya, maksudnya gue marah-marah lah, awal lah nggak ada air karena kehabisan ya kan.
Ya gue banyak belajar juga sih dari Gunung Raung tuh. Ya, mungkin itu sifat asli gue kan. Ya. Akhirnya jalan capek lah, selama jalan tuh drama tuh. Terus gue tolak angin, gue beli tolak angin nih. Gue belum kena nasi, terakhir kena nasi jam 12 malam tuh pas Mas Amit. Itu statusnya udah sore jam 4, nggak kena nasi, nggak ada air yo. Terakhir minum di puncak di tenda yang pas mau turun tuh dikit itu juga. Akhirnya ada tolak angin nih, gue minum aja tuh tolak angin yo. Ya gue udah aus banget yo, seret banget gue, ada itu doang. Gue minum, buset, perut gue melilit yo. Terus sakit banget perut gue itu, kayak ditonjokin gue. Itu mah nggak enak banget, seumur umur gue nggak enak banget itu. Itu enak-enak itu sampai di pos 4 atau pos 5 gitu, ketemu air tuh, ada air sisaan kita tinggalin. Ya kan, dikasih tuh gua air. Nah pas minum air baru tuh agak mendingan kan. Ya kan, akhirnya sampai di pos 3 tuh di tenda kita yang lama itu, yang lu tinggal pas awal itu tuh ya, yang patah itu statusnya udah maghrib ya, inget banget gue. Itu ajan maghrib udah kedengeran tuh. Dari pos 3 udah kedengeran ajan maghrib kan. Terus dulu nih, boleh lanjut. Sampai di pos 3, gimana nih kita mau ngecamp lagi di sini, lanjutin besok atau pulang? Sekarang kita turun sampai ke base camp. Gila lu kalau mau dilanjutin, kalau ngecamp lagi air nggak ada, makanan nggak ada kan, udah lapar. Akhirnya gimana? Akhirnya ya udahlah, jalan lah, ya kan. Jalan ketemu malam tuh yuk. Ketemu malam jalan nggak sampai di jalan. Jauh banget ya kan, perasaan deket tapi jauh banget ya kan. Nggak kayak pas awal lu. Nggak kayak pas awal, lama banget itu mah yo gua. Sampai ketemu ular itu gua. Gua lagi jalan, ketemu ular tuh kayak nginin jalan tau gak lu? Oh, di bener-bener lewat di depan. Sampai keinjak, sampai jatuh gua. Tapi kabur sih ularnya. Ularnya ular apa itu? Kelihatan nggak itu? Sanca apa? Nggak tahu gua ularnya ular apa, gua nggak ngeliat. Ya, karena gelap ya emang dia. Headlamp juga udah pada lowbat, udah nggak terang. Center dari HP ngeliat. Oh, lu ngerasa tapi nginjek empuk gitu? Iya, sampai jatuh gua. Astaga. Terus. Ya kan? Yang terakhir, pokoknya itu mental udah habis tuh ya, udah sampai akhirnya terakhir gua ngerasain hal yang aneh itu. Jadi gua jalan dari pos 2 ke pos 1 itu kan memang 1 jam kan, dari pos 2 ke pos 1 itu kalau turun kan. Gua nih jalan kayaknya nggak sampai, maksudnya lama banget yo. Tapi gua ngeliat jam, anjing gua jalan baru 5 menit ya kan. Tapi itu jalan 5 menit kayaknya tuh lama banget ya kan. Kayaknya gua nggak sampai hampir parah gua yo. Wah, ini gua nggak sampai kenapa ya? Bocah juga sampai pada parah ya. Jadi ngerasain juga. Ini nyasar nggak ya kan? Waktu itu si Get duluan tuh yo, gua ditinggalin sama si Getnya. Lu berapa orang itu pas waktu itu? Gua berempat tuh. Oh, berempat itu. Grup si Get yang bertiga tuh udah duluan. Pokoknya lu grup priang berempat tuh. Gua belakangan tuh pas udah di pos 2 tuh si Get duluan. Woi bang, gua duluan ya, soalnya dia kan mesti manggil ojek yo, pakai HT kan. Jadi udah biar dia duluan ya kan, kan akhirnya anjing gua jalan berempat nggak sampai si Get gak kesusul ya kan. Anjing gimana nih ya kan? Tapi lu jalan cepet itu gagah. Gagah. Astaga. Terus. Ya kan gak sampai. Akhirnya udahlah. Akhirnya sampai itu. Akhirnya pokoknya jalan itu berasa lama. Pas ngeliat jam, anjing gue jalan cuma 30 menit ya kan. Jadi waktu kayak dilambatin. Waktu kayak dilambatin yang gue rasain ya. Itu nggak tahu horor, nggak tahu mistik apa, nggak tahu mental gue yang kena. Tapi ya semua di situ ngerasa waktu tuh kayak dilamain yo. Tapi kan lu kan sebelumnya yo naik gunung lain kan ya. Tapi baru ini nih kejadian ngerasa lama itu parah. Di sini nih. Parah. Gue ngerasa gunung. Wah, ini mau gunung bukan buat rekreasi, ini mau gunung buat uji nyali. Gue sampai ngerasa kayak gitu yo. Wah, ini mau gunung uji nyali nih, kayak gunung Cerme mungkin. Gue belum pernah gunung Cerme. Oh, terus tuh. Akhirnya nyampe. Akhirnya ngedenger suara anjing tuh, kuk. Nah itu udah di pos tuh ada warung yo.
Itu warung terakhir tuh pas kita mau naik. Oh. Itu warung terakhir tuh. Jadi warung tuh cuma ada di situ bawah di ya, pos 1 iya, itu iya, dia. iya. Ya kan akhirnya aku wow suara anjing udah pada lega anak-anak kan. Nah, akhirnya sampai juga kan. Sampai di pos 1 tuh gua kan kagak minum yuk. Minum dikit doang itu di pas jajan lah di warung aja. Ya kan minum doang akhirnya adanya air putih doang Di warung itu. Ya kan adanya air putih doang, minum air putih sebotol langsung habis gua gluk gitu. Haus banget gua ya pasti lah ya kan. Serat banget ya kan, capek ya kan. Akhirnya ya udah nungguin ada ojek sampailah kita di base camp lagi tuh ya, di tempat awal itu di base camp ya. Sampai di base camp makan enak ya kan ya, dimasakin sama Bu Seto gitu. Akhirnya ya, anak-anak belum cerita apa-apa sih pas hari itu kan. Pas besoknya baru tuh pada cerita ya kan. Pas udah arah pulang ya. Jadi ya cerita apa tuh anak-anak? Ya cerita itu yang pas di pos 3 ada yang ketawa, ada yang merhatiin. Merinding gua tuh. Terus, jadi maksudnya bukan lu doang yang ngalamin iya, dia yang ngerasain ya. Iya, terus yang gua bilang gua ngebangunin anak-anak pengen kencing tuh anak-anak semua itu sebenarnya bangun. Tapi ya males gitu. Takut ya. Jadi belakang tidur. Pada anjing ya kan. Akhirnya udah ya begitu ya, memang ada mistiknya sih, tapi ya bagaimanapun persiapan kita juga kurang gitu. Maksudnya ya, jadi benar-benar itu mah hampir semuanya itu yang 4 orang lu dari yang itu ngerasain ya. Yang bingung lagi itu kita itu laler maksudnya di tempat tinggi begitu laler nyampan gak mungkin ke situ. Bang ya kan tinggi. Maksudnya anginnya aja kenceng ya. Ya itu sih maksudnya ya, cerita horornya ada. Ya ini mau berbagi pengalaman aja walaupun Vio nggak semuanya horor, tapi kan ada bagian kejanggalan ya. yang ada kejanggalan selama pengalaman pendakian ya. Akhirnya udah dari itu gini ya begitu. Yang perempuan ketawa lah, ada yang merhatiin. Terus waktu kita summit nih, summit itu nggak ada yang sadar kalau itu malam Jumat yuk. Sadar-sadarnya pas udah turun udah sampai itu anak-anak baru tahu kalau hari itu tuh hari Jumat malam gitu ya. Kalau kita semalam itu summit malam Jumat. Ya ini buat Bang Ari nih, ada pesan-pesan nggak Bang buat penonton nih ya kan? Pesan-pesan apa nih? Pesan-pesan yang buat suka naik gunung gitu kan? Ada mungkin kan dari pribadi Bang Ari sendiri ada nggak pesan-pesannya nih ya kan? Ya kalau gua gunung cuma buat intermezzo aja sih, maksudnya bukan yang pro banget, bukan yang pendaki banget, enggak lah. Ya paling ya kalau pesan-pesan gua sesama hobi mah ya, setiap pendakian itu ya lu mesti persiapin yang mateng, semua persiapan. Jangan sampai nanti ketika lo mendaki gunung persiapan yang nggak mateng, nanti ya bikin capek lo sendiri lah. Persiapan yang dibantu dari semuanya gitu, dari segi semuanya lah, logistik, terus mental, uang, fisik, harus semua siap. Jangan lo punya duit lo jalan nggak bisa begitu nih gunung yo. Apalagi gunung-gunungnya udah kayak yang tinggi kan, raung, ya semua udah perlu dipersiapin, mental, fisik, duit ya lo nggak punya duit gak bisa kemana-mana lah. Iya, penting juga sih. Ya, semua segala persiapan harus disiapin secara matang-matang sih, biar nggak jadi resiko yang ada hal yang nggak dipengen. Iya betul. Nah, mungkin itu sedikit bagian cerita gua ya, buat intermezzo aja buat teman-teman ya kan. Kalau memang sekiranya ada kata yang salah ya mohon maaf. Oke. Ya kan, siap. Kalau ada yang kata-kata yang menyinggung atau apa ya harap maklumin lah. Ini kita cuma buat menghibur aja Bang Tio ya. Betul. Gitu Bang Tio. Oke nih ya. Jadi sekian aja ya untuk cerita dari kawan kita nih ya Bang Hari nih ya kan. Kurang lebihnya apabila ada salah-salah kata mohon maaf ya yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenda gimana?
Tenda kan udah dipasang